Berikut kisah surat sakti dari Lurah Gambir yang membuat Presiden keempat yakni Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur tinggalkan istana tanpa gejolak. Berbagai cara diduga dilakukan oleh lawan politik Presiden keempat Republik Indonesia, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, untuk menggeserkan kekuasaannya pada 2001. Skandal Bulog Gate dan Brunei Gate disebut menjadi satu di antara amunisi yang digunakan oleh kelompok oposisi untuk menggoyangkan pemerintahan Gus Dur. Bulog Gate adalah skandal yang berlangsung pada penghujung masa kepresidenan Gus Dur di Indonesia pada 2000. Gus Dur dituduh telah menyelewengkan dana Yayasan Bina Sejahtera Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sementara Brunei Gate adalah skandal yang juga berlangsung pada tahun yang sama dengan Bulog Gate. Kali ini, Gus Dur dituduh telah menyelewengkan 2 juta dolar Amerika Serikat yang merupakan sumbangan dari Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah untuk rakyat Aceh. Walau demikian, sampai saat ini, Gus Dur tidak terbukti melakukan korupsi dalam skandal Bulog Gate maupun Brunei Gate. Gus Dur pada saat itu berpikir untuk menghindari perang saudara hanya karena mempertahankan jabatan duniawi. Gus Dur berpikir lebih baik ia mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Mundur bukan karena mengalah, tetapi mengutamakan kepentingan bangsa dan keutuhan negara. Sebab jutaan rakyat Indonesia kala itu akan membela mati-matian agar Gus Dur tetap pada tampuk pimpinan tertinggi negara. Gus Dur pun sekuat tenaga menahan amarah rakyat yang mendukung penuh dia tetap berada di istana. Tetapi ia masih belum menemukan alasan yang tepat untuk keluar dari istana negara kala itu. Sebab tuduhan lawan politiknya mengenai skandal korupsi dinilai tidak rasional atau irasional. Akan tetapi Gus Dur menolak tuduhan yang menjadikan pelengseran itu sebagai tragedi personal. Bahkan ia tak pernah merengek atau curhat di depan publik terkait dengan serangan politik terhadapnya. Sikap Gus Dur masih nampak sama dengan logika komunikasi publik yang gitu saja kok repot. Dalam sebuah acara, Gus Dur pernah bercerita tentang perbincangannya dengan Luhut Panjaitan. Saat itu, ia bercerita pada Luhut tentang hukum Islam yang mengatur jika kalau orang diusir dari rumahnya, dia harus melawan, kalau perlu dengan menggunakan kekerasan. Tetapi karena Gus Dur tak ingin mengambil jalan kekerasan, ia lalu meminta bantuan Luhut untuk menguruskan surat perintah pengosongan istana negara dari kantor Kelurahan Gambir, karena istana negara berdomisili di Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Karena pengosongan istana adalah kehendak pemerintah setempat yang sah, maka Gus Dur tak perlu melawan sama sekali. Kewajiban mempertahankan rumah pun gugur. Urusan selesai. Gus Dur keluar dari istana tanpa gejolak. Gus Dur tak menjadikan pelengseran dirinya sebagai beban personal. Dalam perbincangan lain dengan Kiai Haji Maman Imanul Haq, Gus Dur ditanya, kenapa harus membuat surat perintah dari Lurah Gambir? Supaya nanti ketika di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu meninggalkan istana negara? Tinggal saya jawab, monggo ditanya saja ke Lurah Gambir, ujar Gus Dur. Putri bungsu Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid mengatakan, tuduhan terhadap ayahnya merupakan bentuk kudeta dan melanggar undang-undang. Akan tetapi, kata Inayah, Gus Dur memiliki cara yang elegan untuk keluar dari kekuasaannya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan agama. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.